Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isyobed bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Jeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Jeruya, yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkata Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebalah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael reba dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dan memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi.
Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan bagaimana kerajaan yang boleh dipimpin oleh Daud, di mana Allah telah memilih bahkan mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul sebelum Saul meninggal. Namun hal itu ditolak oleh Saul dan membuat Daud harus dikejar dan Daud harus menyembunyikan diri daripada Saul. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu, sebagai renungan kita semalam, bagaimana Saul mati dan Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada Saul. Walaupun Saul telah melakukan kejahatan kepada Daud yang membawakan Daud kepada kematian, namun karena Daud telah diurapi oleh Allah dan Allah tidak mengizinkan itu, sampai akhirnya Saul harus mati dan Daud terpilih menjadi raja, walaupun hanya di tengah-tengah suku Yehuda, bukan di seluruh orang Israel. Namun hanya suku Yehuda lah yang mengurapi Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan melanjutkan renungan semalam bagaimana kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud, di mana Daud tidak memilih untuk boleh berkuasa ketika mengetahui Saul telah mati. Namun Daud memilih meminta kepada Tuhan petunjuk untuk apa yang harus ia lakukan, di mana Daud memilih untuk menjadi bijak. Dan firman Tuhan hari ini akan kita renungkan dengan tema yaitu adalah menantikan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Saul mati, Daud tidak memilih untuk melakukan peperangan sehingga orang-orang yang tidak menyukai Daud boleh ditumpas habis, sehingga Daud menjadi raja di tengah-tengah orang Israel, bukan hanya di tengah-tengah suku Yehuda. Namun Daud tidak memilih itu. Dia mau bertanya kepada Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Namun di kubu sebelah Bapak Ibu, orang-orang yang tidak menyukai Daud yang boleh menyukai Saul, ketika Saul mati, memilih untuk menjadikan anak daripada Saul menjadi raja atas Israel dan melakukan peperangan untuk boleh mengalahkan Daud, untuk menumpas Daud, sehingga Daud tidak menjadi raja baik itu di tengah-tengah suku Yehuda. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, Daud yang telah diurapi oleh Tuhan, yang senantiasa melakukan kehendak Allah, bertanya kepada Allah sebelum bertindak. Kita melihat kesombongan tidak ada dalam diri Daud. Dia tidak ingin berkuasa secara manusia, tapi dia ingin melakukan kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak menjadikan dia raja, dan hal itu terjadi, suku Yehuda mengurapi Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Dan ketika gerombolan daripada yang menyukai Saul ingin menghancurkan Daud, kalau kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana peperangan itu terjadi sehingga anak buah daripada Daud harus mati 19 orang. Namun Bapak Ibu, anak buah daripada Abner yang dipimpin oleh Abner sebagai pengganti daripada Saul, yaitu Isyobet, dipilih menjadi raja dan Abner menjadi panglima perangnya, melakukan peperangan melawan kepemimpinan daripada Daud, di mana orang-orang yang dipimpin oleh Abner mengalami mati 350 orang lebih. Namun daripada kepemimpinan Daud hanya 19 orang. Ini adalah suatu kehebatan yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Padahal yang dipimpin oleh Daud hanyalah suku Yehuda, namun yang ada di pihak lawan daripada Daud begitu banyak. Ada orang-orang Israel, ada suku Benyamin, bahkan ada orang-orang yang
orang-orang suku-suku yang tidak memilih Daud ikut berperang melawan kepemimpinan Daud. Namun ketika Allah tidak berkehendak, ketika Allah berkehendak kepada Daud, dan Daud mengalami kemenangan. Walaupun Daud tidak menginginkan peperangan ini, dia hanya mau mengandalkan Tuhan, dan orang-orang Israel yang tidak menyukai Daud melakukan peperangan, tetapi Tuhan tidak berkehendak kepada mereka, dan Tuhan menumpas habis mereka, membiarkan mereka kalah, dan menjadikan kelompok daripada Daud mengalami kemenangan. Mengapa hal demikian boleh terjadi, Bapak Ibu? Melihat dari jumlah yang ada, suku Israel yang tidak menyukai, orang-orang Israel yang tidak menyukai kepemimpinan Daud, mustahil, bahkan bisa jadi menjadi pemenang. Namun Daud yang hanya sedikit, kita melihat Bapak Ibu, tidak akan mungkin terjadi bisa menang. Tapi ketika Allah berkehendak menjadikan Daud menjadi raja, mengurapi Daud menjadi raja, dan ketika Daud memiliki hati yang rendah hati, bahkan memiliki kasih yang daripada Kristus, memiliki kasih yang daripada Allah dalam hidupnya, itu membuat Daud mengalami kemenangan yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, renungan hari ini mau mengajak kita, nantikanlah kehendak Allah, sebagaimana Daud menantikan kehendak yang daripada Allah, sehingga kemenangan itu terjadi dalam hidupnya. Walaupun secara kasat mata, secara dunia tidak mungkin Daud akan menang dalam peperangan itu, tetapi Allah mengizinkan Daud mengalami kemenangan itu dengan jumlah pasukan yang sedikit, tetapi Daud mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Daud menantikan kehendak Allah terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak sombong karena terpilih menjadi raja, tapi mengizinkan kepemimpinannya itu diberikan kepada Allah, bertanya kepada Allah, kepemimpinan yang dia miliki didasarkan dengan kehendak Allah, sehingga Allah boleh berkehendak menjadikan kepemimpinan Daud semakin maju, semakin menang, mengalahkan kepemimpinan orang-orang yang tidak menyukai Daud, yaitu orang-orang yang sepikiran dengan Saul. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, apapun persoalan hidup yang kita alami saat ini, apapun tekanan yang kita alami, mari nantikan kehendak Allah dalam hidup kita, maka kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daud boleh melakukan peperangan bersama dengan orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinannya, orang-orang yang dahulunya bersama-sama dengan Saul. Namun Tuhan, kami melihat bagaimana Daud menantikan kehendak Allah, dan Allah boleh berkehendak menjadikan Daud menang, mengalahkan pasukan yang datang menghampiri mereka, dan mereka terpukul kalah, dan pasukan Daud mengalami kemenangan. Tuhan, jadikan hidup kami seperti Daud, menantikan kehendak Allah, biarkan Allah boleh bekerja dalam hidup kami, sehingga Tuhan yang boleh berperkara dalam setiap apapun yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Yang menjadi seruan doa kami Tuhan, yang menjadi pengharapan kami, hanya dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai